Saifuddin Ibrahim melalui channel YouTube-nya menyerukan untuk membubarkan PGI. Karena menurutnya PGI tidak menjalankan perannya untuk membela gereja-gereja di Indonesia yang dipersekusi. Khususnya pada peristiwa intoleransi yang belum lama ini terjadi di Cidahu, Sukabumi. Bahkan menurut Saifuddin, PGI setiap tahun menerima dana dari pemerintah sejumlah 2 miliar yang dipakai untuk membesarkan perut mereka. Saifuddin mengatakan bahwa PGI sekarang menjadi penggerudukan atau pengerusakan gereja di Indonesia. Berikut cuplikan pernyataannya. PGI sekarang menjadi penggerudukan gereja Indonesia atau perusakan gereja Indonesia, di mana kasus-kasus yang selama ini yang saya minta, yang saya mohon, yang saya harapkan, tentu saja diharapkan oleh saudara-saudara semua agar PGI itu berkarya, berbicaralah, minimal ngomong bagaimana kasus yang seperti di Sukabumi, perusakan gereja-gereja ini. Tiap tahun tuh PGI mendapat dana 2 miliar dari pemerintah. Entah uang itu dipakai untuk apa, saya juga nggak tahu. Dibagi rata sama pengurus yang hanya membesarkan perutnya. Terkait dengan tuduhan Saifuddin Ibrahim ini, YKB TV melakukan wawancara dengan Pendeta Arlianus Larosa sebagai Ketua Umum PGI Wilayah DKI Jakarta. Berikut wawancara kami. Sahabat YKB TV, sahabat Oikumene, pada saat ini saya akan melakukan wawancara dengan Pendeta Arlianus Larosa sebagai Ketua Umum PGIW DKI Jakarta berkaitan dengan pernyataan Saifuddin Ibrahim melalui channel YouTube-nya yang menyatakan untuk menyerukan membubarkan PGI dengan berbagai alasan dan juga tuduhan-tuduhan lainnya. Dan karena itu dalam wawancara ini kami akan meminta respons dari Pendeta Arlianus Larosa seputar tuduhan-tuduhan Saifuddin Ibrahim. Pak Pendeta Arlianus, terima kasih untuk kesediaan dapat kami wawancarai, Pak. Iya. YKB TV ada menemukan satu video dari Saifuddin Ibrahim yang menyatakan bubarkan saja PGI, tidak ada gunanya. Ada dan tidak ada gunanya, begitu ya. Bahkan mengatakan PGI itu bukan lagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia, tetapi pengerusakan atau penggerudukan gereja-gereja Indonesia. Dengan alasan bahwa menurutnya PGI tidak lagi menjalankan perannya untuk melindungi gereja-gereja secara khusus yang mengalami persekusi. Yang baru-baru ini yang sedang viral apa yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Bahkan ada beberapa hal lain mengatakan tentang kasus penolakan rumah ibadah GKPS Purwakarta, di Cilebut, dan berbagai hal yang lainnya. Dan yang lebih, menurut saya ini lebih krusial, di video itu dia mengatakan tiap tahun PGI menerima dana 2 miliar dari pemerintah. Entah uang itu dipakai untuk apa. Mungkin dibagi rata sama pengurus untuk membesarkan perut mereka. Dan PGI dianggap tidak lagi setia melakukan pemberitaan Injil. Berbeda dengan yang dilakukan gereja-gereja. Gereja-gereja jauh lebih bersemangat untuk melakukan karya pemberitaan Injil. Menyikapi berbagai tuduhan itu, tuduhan yang serius ya Pak. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Yang pertama mungkin Pak Saifuddin mungkin Ibrahim orangnya nggak terlalu mengerti PGI. Dan mungkin dia agak kurang jauh jalan-jalannya menjelajahi apa yang dikerjakan oleh PGI. Jadi PGI itu kan bukan gereja, bukan sinode gereja. Jadi ia adalah persekutuan gereja-gereja yang semacam fasilitator mengorganisasikan gereja-gereja anggotanya agar dapat menjalankan misinya di tengah-tengah dunia ini. Dan PGI pengetahuan saya itu hampir selalu hadir, tidak semua, tidak selalu maksud saya, tapi hampir selalu hadir dalam event-event atau peristiwa-peristiwa yang entah merupakan misalnya ketika di daerah tertentu ada bencana dan menimpa gereja-gereja bahkan masyarakat, atau ketika peristiwa penutupan gereja terjadi. Bukan hanya PGIW pun hadir sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat kasus yang terakhir di mana ini tadi di Cidahu, pada tanggal 30 Juni ya, PGI mengeluarkan pernyataan terhadap itu. Ada 6 poin pernyataan PGI yang disampaikan oleh Sekretaris Umum PGI adalah Pendeta Darmawan.
Dan 3 diantaranya sangat jelas. Pertama, mengecam penggerebekan, pengerusakan terhadap rumah yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah. Jadi jelas itu poin pertama. Kemudian PGI menyesalkan bahwa aparat keamanan lamban, ya, gagal bahkan melakukan penegakan hukum, ya, untuk menghindari terjadinya sebuah persekusi seperti itu, dan mendesak pemerintah mulai dari kecamatan sampai kepada gubernur untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan dan dengan tegas menjamin bahwa peristiwa seperti ini tidak terulang lagi, karena rumah itu dapat dipakai untuk kegiatan keagamaan, bukan sebagai ibadah minggu secara rutin. Nah, bahkan sebenarnya sebelum mengeluarkan pernyataan itu pada tanggal 30, PGI telah datang ke lokasi. Mungkin Pak Saifuddin belum datang ya. PGI datang melalui Sekretaris Eksekutif bidang bidang keadilan dan perdamaian, Pendeta Tika Saragi, datang ke lokasi, melakukan percakapan dengan korban, anggota jemaat, pemilik rumah, bahkan berdialog dengan pemerintah, ya, dengan gubernur. Dan berdasarkan itulah kemudian PGI mengeluarkan pernyataan. Jadi pernyataan PGI tanggal 30 Juni itu bukan hanya berdasarkan apa yang media sosial kabarkan, tapi based on fakta yang dikumpulkan lebih dulu dan fakta yang ditemukan ketika melakukan perkunjungan. Dan lembaga seperti PGI memang tidak boleh mengeluarkan pernyataan asalan, ya, yang sifatnya reaktif. Ada apa langsung, harus based on data yang valid. Dan saya kira pernyataan PGI sangat jelas. Nah, mengenai penerimaan uang 2 miliar setiap tahun dari pemerintah, saya menegaskan bahwa PGI tidak menerima dana rutin dari pemerintah. PGI hidup bukan dana dari pemerintah. Ya. PGI hidup dari berbagai macam upaya-upaya penggalangan dana yang dikerjakan, termasuk sumbangsi dari gereja-gereja anggota yang sebenarnya tidak terlalu besar dalam membiayai seluruh kegiatan PGI. Jadi kalau andaikan betul ada 2 miliar setiap tahun dan itu dipakai oleh pimpinan PGI, saya orang pertama yang akan menggugat itu dalam sidang-sidang MPL. Dan PGI itu punya organisasi yang rapi, nggak seperti organisasi yang punya individu. Ada majelis pertimbangan, ada majelis badan pemeriksa yang memeriksa keuangan PGI, ya, dengan bukti-buktinya dan dilaporkan pada sidang-sidang MPL di mana pimpinan gereja anggota itu hadir. Kalau PGI misalnya menerima dana dan itu dipakai untuk para pemimpinnya, ketuanya, sekretarisnya, anggotanya, maka kami para pimpinan gereja tentu akan melakukan gugatan dalam sidang MPL. Dan sampai sekarang itu tidak ada. Jadi itu berita dari Pak Saifuddin, nggak tahu dapat dari mana. Itu pasti berita yang tidak berdasarkan kepada fakta. Mengenai bahwa PGI itu, bahwa gereja anggota lebih setia melakukan misi daripada PGI. Ya memang harus begitu. Gereja anggota lah yang mengerjakan karya misional. PGI adalah mendorong, memfasilitasi, mengatur kerjasama ekumenis antar gereja anggota supaya misi Allah di tengah-tengah dunia ini dapat terjadi. Memang PGI bukan lembaga yang sempurna, tapi so far ya PGI selalu menyampaikan pendapat-pendapatnya, bahkan mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan dalam membela bukan hanya hak gereja, tapi hak warga masyarakat yang mendapat perlakuan tidak adil. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi juga untuk masyarakat. Jadi PGI menurut hemat saya sudah mengerjakan tugasnya. Bahwa tidak sempurna, ya mana ada yang sempurna. Sama seperti kita juga kami. Nah, dalam kasus Cidaho misalnya, kami PGW DKI Jakarta begitu mendengarkan atau mengetahui ada kasus, langsung koordinasi dengan kawan-kawan kami PGW Jawa Barat. Dan mereka langsung berkoordinasi, akhirnya kan muncul ada pendekatan kepada pemerintah dan Kang Dedi, gubernur langsung hadir di lapangan. Itu adalah bagian dari koordinasi dikatakan oleh teman-teman PGW di Jawa Barat. Jadi sekali lagi, saya berharap kalau kita betul pimpinan gereja, apalagi sebagai mengatakan, saya hamba Tuhan, please, buat pernyataan yang berdasarkan pada fakta dan bukan tuduhan-tuduhan. Ya, karena akan sangat menyedihkan kalau mengaku hamba Tuhan tapi mengeluarkan kata-kata fitnah, menghancurkan lembaga-lembaga yang di dalamnya ada
banyak sekali gereja berhimpun di dalamnya. Begitu Bu Brenda Santa. Dan menarik juga di YouTube-nya dia mengatakan, Saifuddin ini mengatakan PGI itu hanya merayakan ulang tahun, tepuk tangan, potong tumpeng. Ya, mungkin pada kasus masyarakat misalnya di Sumatera dan Toba, PGI datang. Kita punya PGI itu punya Des Papua. Mungkin Pak Saifuddin tidak tahu karena mungkin dia nggak baca barangkali ya. Dalam kasus-kasus hak yang menyangkut misalnya hak masyarakat adat, PGI terlibat ya. Dalam kasus mengenai pengerusakan lingkungan kemarin pada kasus di mana misalnya di di Papua, Raja Ampat. di Raja Ampat, itu PGI melakukan bukan hanya pernyataan sebenarnya, tapi koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk dengan pemerintah. Memang tidak selalu dipublikasikan, karena terkadang publikasi itu kontraproduktif pada usaha-usaha yang dikerjakan, ya. Jadi tidak selalu dipublikasikan, ya. Tetapi PGI bekerja untuk hal-hal yang dipandang strategis dan menyangkut kepentingan, bukan hanya kepentingan gereja, tapi kepentingan masyarakat. Karena gereja adalah bagian dari masyarakat. Kalau masyarakat tersakiti, gereja tersakiti. Ya, dan kalau masyarakat terbela, maka dengan sendirinya gereja terbela. Karena gereja adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Di bagian dia menyerukan bubarkan saja PGI ada dan tidak ada gunanya, menurut Pak Pendeta bagaimana Pak? Ya, saya pernah menjadi pimpinan sinode di GKI dan peran PGI untuk menyatukan suara-suara gereja dalam merespon isu-isu nasional sangat penting, sangat penting. Dan sekarang sebenarnya PGI itu mengalami kemajuan-kemajuan. Misalnya sekarang ini kan PGI gencar mengenai keesaan dalam aksi. Gencar mengenai apa yang mereka sebut sebagai eklesia domestik, bagaimana menolong gereja-gereja anggota untuk mengembangkan pembinaan kepada keluarga yang adalah kunci dalam pengembangan gereja dan negara. Dan yang mengerjakannya bukan PGI, tetapi gereja. PGI adalah tempat kita berhimpun, berbagi ide, menyepakati ide, dan mengerjakan. Sekali lagi, yang mengerjakannya adalah gereja-gereja anggota. Berarti itu yang tidak dimengerti oleh Pak Saifuddin itu. Persis seperti itu. Ya, kalau Pak Saifuddin mencintai gereja dan persatuan gereja, belajar dulu lah. Ya, baru mengeluarkan pernyataan. Bukan seruan. Bubarkan PGI. Baiklah, jadi boleh dikatakan bahwa apa yang dinyatakan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini tidak berdasarkan data fakta dan sungguh-sungguh ini fitnah. Yep. Dan karena itu bisa saja ini dibawa karena hukum, karena telah melakukan pencemaran nama baik kepada lembaga gereja dan juga kepada tokoh-tokoh pada pimpinan gereja. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Untuk kesediaan diwawancara berkaitan dengan tuduhan dari Saifuddin Ibrahim agar kita semua mendapatkan informasi dan data yang benar dan tidak mudah untuk terpengaruh pada tuduhan-tuduhan yang begitu provokatif. Demikian kabar Oikumene dari YKB TV untuk gereja-gereja di Indonesia.